Selanjutnya kita lihat model-model arbitrase yang ada pada zaman Belanda. Nah, kita perlu tahu seperti apa kira-kira model-model arbitrase pada zaman Belanda. Yang pertama kita lihat dari slide ini, yaitu ada 3 arbitrase yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Yang pertama yaitu Badan Arbitrase bagi Badan Ekspor Hasil Bumi Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita selama ini, terkhusus lagi nikmat iman Islam yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam dada kita, dan mudah-mudahan nikmat iman dan Islam tersebut diistiqomahkan di dalam dada kita sehingga ketika akhir hayat menjemput kita bisa mendapat predikat husnul khotimah. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau memberikan syafaat kepada kita, beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan terlebih lagi majelis ilmu yang kita selenggarakan ini menjadi suatu majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengarkan mudah-mudahan mendapat suatu nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Kita kembali bersua atau berjumpa di dalam sistem perkuliahan daring. Kali ini dalam video pembelajaran ini adalah pertemuan yang ke-11 dalam mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mudah-mudahan pembelajaran yang disampaikan dalam video-video pembelajaran sebelumnya menjadi suatu yang bisa memberi manfaat kepada saudara-saudari sekalian selaku mahasiswa, dan juga kepada para sahabat-sahabat YouTube sekalian bisa memberi suatu wawasan yang mungkin selama ini belum diketahui bisa menjadi lebih diketahui, atau mungkin juga yang selama ini sudah diketahui tetapi mungkin lupa, maka mungkin ini adalah suatu pengingat bagi sahabat-sahabat sekalian. Nah, kembali di dalam mata kuliah hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. Nah, tentunya sudah sangat paham bagi para praktisi hukum atau juga bagi sobat-sobat YouTube yang sekalian atau yang mungkin sudah pernah berkuliah di Fakultas Hukum, atau juga mungkin seorang sarjana hukum, karena banyak di antara sobat-sobat sekalian yang masuk di komentar video-video yang saya share ini sebelumnya itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah juga seorang alumni Fakultas Hukum. Nah, suatu kebanggaan bagi saya bisa menjadi suatu reminder atau menjadi suatu pengingat bagi teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat sekalian tentang pelajaran atau mata kuliah yang sudah pernah diambil sebelumnya. Nah, dalam mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan mengangkat, atau pada pertemuan yang ke-11 ini akan diambil tema tentang
arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. Nah, untuk mengetahui tentang bagaimana arbitrase ini di dalam sistem hukum Indonesia, posisinya seperti apa. Nah, mungkin untuk itu saudara-saudari sekalian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau bisa mengikuti atau harus mengikuti perkembangan yang disampaikan atau pembahasan yang dijabarkan di dalam video pembelajaran ini. Nah, pada sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan ada tambahan wawasan yang diberikan pada video kali ini, sehingga seperti yang saya sampaikan di awal juga, yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu, dan yang sudah pernah mengetahui diingatkan kembali. Nah, pertama di dalam bagian pendahuluan ini saya sudah menyampaikan atau saya sudah membuatkan slide ini, lebih kurang ada sekitar 30-an slide. Mungkin kalau memungkinkan nanti akan saya jelaskan satu persatu, tetapi kalau tidak memungkinkan mengingat panjangnya durasi waktu yang akan dilalui dalam video pembelajaran ini, maka mungkin ada slide-slide atau PowerPoint yang akan di skip atau dilewati, karena mungkin menurut penjabaran yang akan saya sampaikan ini, slide tersebut tidak cukup urgensi atau tidak cukup krusial untuk saya sampaikan, tetapi nanti bisa khusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau untuk mempelajari secara langsung di dalam materi yang saya sampaikan di Sikuli. Sengketa yang terjadi seringkali terkait cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian. Apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lain di luar yang diatur dalam perjanjian. Nah, di Indonesia, dalam proses penyelesaian sengketa para pihak ada beberapa cara yang biasa dapat dipilih, yaitu melalui cara litigasi ataupun melalui cara non litigasi. Nah, inti dari sebuah perjanjian adalah ketika menjadi suatu sengketa adalah terjadinya perbedaan penafsiran antara satu pihak atau terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri. Nah, inilah yang biasa disebut dengan dalam istilah hukum disebut dengan istilah wan prestasi. Wan prestasi seringkali diartikan sebagai suatu perbuatan cedera janji yang dilakukan oleh para pihak yang ada di dalam perjanjian. Nah, wan prestasi ini bisa dalam beberapa kategori. Yang pertama, bisa tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Artinya tidak satupun apa yang telah diselesaikan atau yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian itu dilaksanakan oleh para pihak. Yang kedua, bisa wan prestasi ini isi perjanjian tersebut dilaksanakan tetapi tidak sepenuhnya atau hanya sebagian dari yang diperjanjikan yang dilaksanakan. Maka ini disebut dengan wan prestasi. Atau wan prestasi juga bisa dilakukan atau dikategorikan ke dalam kelompok terlambat melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Nah, hal ini juga disebut dengan wan prestasi. Artinya ketika tiga keadaan ini terjadi dalam suatu perjanjian, maka hal ini sudah bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang disebut dengan istilah wan prestasi. Nah, di dalam ilmu hukum, ketika wan prestasi ini terjadi, maka yang dapat dilakukan terhadap penyelesaiannya adalah dengan mengajukan suatu gugatan ke pengadilan yang berwenang, atau dalam istilah lain disebut dengan istilah mengajukan tuntutan hak. Nah, ketika tuntutan hak ini diajukan, tentu berdasarkan kepada perjanjian-perjanjian yang telah diperbuat. Nah, disinilah berlaku dalam suatu azas perjanjian yang disebut dengan fakta sunt servanda, atau dalam bahasa lain sering disebut dengan perjanjian berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya. Nah, sekarang kita lihat dalam sisi arbitrase. Ini secara wan prestasi secara umum yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita lihat dalam sisi arbitrase. Nah, ketika hal ini menjadi suatu objek daripada atau menjadi hak atau kompetensi dari badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa,
maka harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di dalam Undang-Undang 30 Tahun 99 itu disebutkan bahwa untuk suatu sengketa dapat diselesaikan atau dapat dibawa ke ranah arbitrase, maka di dalam perjanjian tersebut harus ada terlebih dahulu klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase yang sudah ditulis sebelumnya, atau dibuat perjanjian arbitrase setelah terjadinya sengketa. Nah, ketika hal ini sudah dilakukan, maka pengadilan negeri di suatu sisi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara jika terjadi sengketa di kemudian hari. Nah, ini tentang posisi arbitrase di dalam perjanjian. Nah, dari beberapa pengertian arbitrase maka terdapat beberapa unsur kesamaan. Yang pertama, adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar pengadilan umum untuk diputuskan. Yang B atau yang kedua, penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya. Khususnya di sini adalah dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Yang ketiga adalah putusan arbitrase merupakan putusan akhir yang mengikat. Ini adalah tentang unsur-unsur kesamaan dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh para pakar-pakar arbitrase atau penulis-penulis buku tentang arbitrase yang ada pada saat ini. Dari sisi sejarah bisa kita lihat bahwa arbitrase ini itu bertitik tolak dari pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG yang berbunyi, jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Nah, kenapa ada terjadi orang Indonesia, ada bangsa Eropa, ada Timur Asing atau Tionghoa? Nah, di sini nanti saudara-saudari sekalian bisa belajar tentang pembagian penduduk yang diatur oleh pemerintahan zaman kolonial Belanda, yaitu melalui IS. Nah, landasan umum arbitrasi yaitu buku ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau RV yang dimulai dari pasal 615 sampai dengan pasal 651 RV. Nah, landasan arbitrase asing, Indonesia telah meratifikasi International Center for the Settlement of Investment Dispute dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Ini bisa dibaca di dalam bukunya Yahya Harahap. Nah, selanjutnya kita lihat perkembangan arbitrase di Indonesia melalui 3 fase pemberlakuan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu pada zaman Hindia Belanda, yang kedua pada zaman kependudukan Jepang, dan terakhir pada zaman kemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Nah, yang pertama kita lihat pada zaman Hindia Belanda. Nah, pada zaman Hindia Belanda, golongan Eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum negara Belanda atau hukum Barat dengan badan peradilan Raad van Justitie dan residensi gerecht dengan hukum acara yang dipakai bersumber kepada hukum yang termuat dalam Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering (DRV atau RV). Golongan pribumi atau golongan bumi putra dan mereka yang disamakan berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun bagi mereka dapat diberlakukan hukum barat jika ada kepentingan umum dan kepentingan sosial yang dibutuhkan. Bahkan peradilan yang digunakan adalah Landrat atau beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, distrik, dan sebagainya.
dengan hukum acara yang dipakai bersumber pada Herzin Inlands Reglement atau HIR bagi yang tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya, dan bersumber pada Reglement Western RBG bagi mereka yang tinggal di luar Pulau Jawa dan Madura. Maka dulu di Indonesia pada zaman Hindia Belanda masih bercokol atau masih berkuasa di Indonesia, selain terjadi pembagian golongan penduduk, juga terjadi wilayah atau pembagian klasifikasi pembagian berlakunya hukum. Nah, hukum yang berlaku di Jawa Madura itu tidak berlaku di luar Jawa Madura. Demikian juga sebaliknya, hukum yang berlaku di luar Jawa Madura tidak berlaku di Jawa Madura. Maka ada istilah HIR untuk hukum untuk masyarakat Jawa dan Madura, sedangkan RBG adalah untuk masyarakat di luar Jawa dan Madura. Golongan Cina dan Timur Asing. Nah, golongan Cina dan Timur Asing lainnya sejak tahun 1925 diberlakukan dengan hukum barat dengan berbagai pengecualian. Nah, selain peradilan sebagai peranata penyelesaian sengketa pada masa itu, dikenal pula adanya arbitrase. Nah, dengan adanya ketentuan pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG, pasal tersebut menunjukkan bahwa pada zaman Hindia Belanda arbitrase sudah diatur dalam tata hukum Indonesia di masa itu. Sejak tahun 1849 berlakunya KUHP yang pada pasal 615 dan pasal 651 RV yang isinya tentang pengertian ruang lingkup kewenangan dan fungsi arbitrase. Dari ketentuan tersebut, setiap orang yang bersengketa pada waktu itu punya hak untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada seseorang atau beberapa orang wasit dalam kurung arbiter. Selanjutnya, arbiter yang dipercaya menjadi pemeriksa dan memutus sengketa yang diserahkan kepadanya menurut asas-asas ketentuan sesuai dengan yang diinginkan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Selanjutnya kita lihat model-model arbitrase yang ada pada zaman Belanda. Nah, selanjutnya kita lihat model-model arbitrase yang ada pada zaman Belanda. Nah, kita perlu tahu seperti apa kira-kira model-model arbitrase pada zaman Belanda. Yang pertama kita lihat dari slide ini, yaitu ada 3 arbitrase yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Yang pertama yaitu Badan Arbitrase bagi Badan Ekspor Hasil Bumi Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa tertariknya Belanda untuk bercokor di Indonesia atau menancapkan kuku-kuku penjajahan melalui VOC pada zaman dahulu itu di Indonesia adalah karena Indonesia adalah suatu negara di bentangan Katulistiwa yang banyak mengandung atau menghasilkan hasil bumi berupa rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara Eropa pada masa itu. Nah, Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia dengan maksud melakukan perdagangan, pada akhirnya melakukan suatu kegiatan yang menancapkan kuku-kuku penjajahan, sehingga dengan sistem monopoli perdagangan yang dilakukan VOC pada saat itu, Indonesia menjadi suatu daerah yang ketergantungan atau yang berada di bawah cengkraman kekuasaan VOC, sehingga tidak boleh negara atau persekutuan dagang lain untuk melakukan perdagangan dengan Indonesia pada saat itu. Dan memang pada saat itu belum dikenal yang namanya Republik Indonesia, tapi yang dikenal pada saat itu adalah Nusantara dengan berbagai kerajaan-kerajaan yang ada. Nah, selanjutnya ada Badan Arbitrase tentang Kebakaran, dan juga ada Badan Arbitrase Asuransi Kecelakaan. Ya, itu adalah 3 bentuk arbitrase yang dibentuk oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Sekarang kita lihat pada zaman kependudukan Jepang. Nah, pada zaman kependudukan Jepang ini seperti apa pula arbitrase di Indonesia pada masa lalu. Nah, yang pertama adalah bisa kita lihat pemerintah Jepang menghapuskan badan-badan peradilan yang dibentuk oleh Hindia Belanda, yang diantaranya adalah Raad van Justitie dan
residensi gerah. Ini agak belepotan nih bahasanya bahasa Belanda. Nah, yang selanjutnya badan peradilan yang dilanjutkan oleh pemerintah Jepang adalah Landrat. Akan tetapi namanya diubah menjadi Tihohoin yang berlaku bagi semua orang. Jadi pada zaman pemerintahan Jepang itu tidak ada pembagian kelompok penduduk atau pembagian golongan penduduk yang layaknya dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Tapi pada zaman Jepang semua penduduk dianggap sama, maka hanya ada satu sistem peradilan yaitu Tihohoin. Nah, apakah benar bacaan bahasa Jepang atau tidak, saya juga tidak tahu, tetapi yang tulis di dalam buku literatur yang saya baca seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat hukum acara arbitrase. Nah, hukum acara arbitrase adalah hukum acara yang tetap mengacu kepada HIR dan RBG. Dan peraturan pemerintah bala tentara Jepang isinya semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Nah, artinya ini mirip-mirip dengan aturan peralihan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana setiap peraturan hukum berlaku sepanjang belum ada dilakukan perubahan dan asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Bagaimana arbitrase di zaman Jepang? Nah, ini bisa kita lihat pada slide selanjutnya, yaitu masa kependudukan Jepang yang begitu singkat atau berlangsung sangat singkat jika dibandingkan dengan masa kependudukan Belanda di wilayah Nusantara, yaitu hanya lebih kurang sekitar 3 tahun. Nah, yang masih memberlakukan aturan arbitrase Belanda. Nah, peraturan pemerintah bala tentara Jepang isinya semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, demikian arbitrase pada zaman Jepang. Sekarang kita masuk kepada zaman kemerdekaan. Nah, pada zaman kemerdekaan ada beberapa rangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman pada penjelasan pasal 3. Nah, apa bunyi tentang pasal 3 dari Undang-Undang 14 Tahun 70? Nanti bisa saudara-saudari searching atau googling di dunia maya atau di internet tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang pokok kekuasaan kehakiman. Atau bagi sobat-sobat YouTube juga bisa mencari undang-undang tersebut jika dibutuhkan. Nah, yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu pasal 1338 ayat 1. Nah, selanjutnya ada pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG. Dan yang keempat ada pasal 615 sampai pasal 651 RV. Dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 19 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diterbitkan oleh pemerintah, maka lembaga arbitrase yang sudah ada dan diatur sebelumnya tunduk kepada undang-undang tersebut. Banyak terbentuk lembaga arbitrase yang disesuaikan dengan bidang masing-masing seperti bidang olahraga, syariah, OJK, komoditi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis arbitrase. Jadi arbitrase itu ada 2 jenis yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah jenis ad hoc atau yang kedua yang pertama adalah, selanjutnya kita lihat tentang jenis-jenis arbitrase. Nah, jenis-jenis arbitrase ini ada 2 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama itu arbitrase ad hoc atau arbitrase yang bersifat sementara. Yang kedua ada arbitrase institusional atau arbitrase yang berbentuk badan.
Nah, kedua arbitrase ini keberadaan dan eksistensinya diakui di dalam Undang-Undang 30 tahun 99. Bahkan putusannya pun dipersamakan. Tidak ada perbedaan antara putusan arbitrase ad hoc dengan putusan arbitrase institusional. Nah, selanjutnya kita akan lihat saya akan jabarkan sebagai bentuk gambaran umum tentang arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Yang pertama itu tentang arbitrase ad hoc. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang arbitrase ad hoc. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang arbitrase ad hoc atau arbitrase sementara. Nah, arbitrase ad hoc ini di dalam Uncitral Arbitration Rule atau aturan arbitrasi menurut Uncitral itu disebut dengan arbitrase ad hoc atau sama dengan arbitrase voluntary atau volunteer arbitrase. Nah, dibentuk setelah maupun sebelum timbulnya sengketa dan akan berakhir pada saat selesainya sengketa. Artinya arbitrase tersebut hanya dibentuk untuk penyelesaian satu sengketa itu saja. Yang kedua, pembentukan didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Artinya di luar para pihak yang bersengketa tidak ada pihak yang bisa membentuk arbitrase ad hoc ini. Nah, formalitas dan prosedur pelaksanaan arbitrase diserahkan atau ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Seperti tempat di mana arbitrase dilangsungkan, jumlah arbiter, peraturan beracaranya, cara pemilihan arbiter, dan bagaimana pelaksanaan dari putusan arbitrase itu sendiri nantinya. Itu bentuk-bentuk atau ciri-ciri arbitrase ad hoc. Selanjutnya juga ada menurut pendapat Gunawan Wijaya itu dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus sengketa tertentu. Ini yang pertama. Yang kedua, bersifat insidental atau jangka waktunya tertentu sampai sengketa tersebut diputuskan. Nah, menurut Sumargono, dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu, atau dengan kata lain arbitrase ad hoc bersifat insidental. Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa arbitrase ad hoc adalah suatu badan arbitrase yang dapat dibentuk baik setelah maupun sebelum timbulnya sengketa. Dalam jenis arbitrase ini, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana cara pemilihan arbiter dilakukan, kerangka kerja, prosedur arbitrase, dan aparatur administrasi dari arbitrase. Karena itu, Sujud Margono mengatakan bahwa ciri pokok dari arbitrase ad hoc adalah penunjukan arbiternya secara perorangan. Nah, menurut Konvensi New York tahun 1958, Convention of the Settlement of Investment Dispute between State and National or Other States, atau Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards and Uncitral Arbitration Rules, yaitu jenis arbitrase ad hoc yang pertama dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan sengketa yang bersifat insidental dan jangka waktu tertentu sampai sengketa itu diputuskan. Yang kedua, arbitrase internasional. Yang kedua ada arbitrase institusional. Ini menurut Konvensi New York 1958, merupakan lembaga atau bentuk badan arbitrase yang sifatnya permanen. Sering disebut permanent arbitral body. Arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul. Arbitrase institusional ini berdiri sendiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditanganinya telah selesai. Nah, itu adalah perbedaan antara
secara umum perbedaan antara arbitrasi ad hoc dan arbitrasi institusional sebagaimana dimaksud di dalam Konvensi New York 1958. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk badan arbitrasi institusional. Yang pertama sebagai contoh ini ada BANI, Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Ada BAPMI, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia. Ada BAKBI atau BAKBI, Badan Arbitrasi Komoditi Berjangka Indonesia. Basarnas, Badan Arbitrasi Syariah Nasional. Ada BAM-HKI, Badan Arbitrasi dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual. Ada BADAPSKI, Badan Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia. Selanjutnya ada Wadah Arbitrasi atau Wadah Alternatif Penyelesaian Sengketa di lingkungan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama ada BMAI, Badan Mediasi dan Arbitrasi Asuransi Indonesia. Yang kedua ada BAPMI, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia. Yang ada BMDP, Badan Mediasi Dana Pensiun. Ada LAPSPI, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Ada BAMPI, Badan Arbitrasi Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia. Ada BMPP VI, Badan Mediasi Pembiayaan Pengadaian dan Venture Indonesia. Nah, sekarang kita lihat klausul arbitrase atau klausula arbitrase. Klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak sebelumnya timbul sengketa. Itu suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Jadi klausul arbitrase itu ada dua jenis atau dua cara pembentukannya. Seperti juga sudah saya jelaskan pada awal materi ini tadi. Yang pertama ada dibuat pada saat pembuatan perjanjian itu dilaksanakan. Nah, di dalam batang tubuh perjanjian itu sendiri terdapat ada klausul yang membicarakan tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang kedua ada tentang atau perjanjian arbitrase itu dibuat setelah terjadinya sengketa yang timbul antara para pihak yang ada di dalam suatu perjanjian. Ya. Nah, sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat bagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 BW atau Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang pertama ada kesepakatan yang mengikat. Yang kedua ada kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga ada suatu persoalan tertentu. Yang ketiga atau yang keempat sebab yang tidak terlarang. Nah, ini dalam klausul arbitrase BANI contohnya ada, bisa kita lihat semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan prosedur arbitrasi BANI yang keputusan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Nah, ini tentang klausul arbitrase. Nah, di dalam uncitral kita bisa lihat juga model uncitral arbitration clause. Ini disebutkan di dalam uncitral klausul arbitrase. Any disputes, controversy or claim arising out of or relating to this contract or the breach, termination, or invalidity thereof shall be settled by arbitration in accordance with the uncitral arbitration rule as at present in force. The appointing authority shall be institution or person. The number of arbitrators shall be one or there or three. The place of arbitration shall be town and country. The language, the use, the arbitral proceeding shall be. The law governing and proceeding shall be. Nah, ini klausul menurut uncitral model law atau uncitral arbitration law. Nah, nanti bisa saudara sudah dibuka di dalam
Unsit Remedy Law, atau sobat-sobat YouTube jika ingin mendalami tentang klausul arbitrasi menurut Unsit Remedy Law bisa dibuka nanti di Unsit Remedy Law Arbitration. Syarat arbitrasi. Yang pertama ada syarat subjektif dan juga ada syarat objektif. Sekarang kita lihat tentang syarat subjektif dari suatu arbitrasi. Yang pertama, sekarang kita lihat syarat subjektif dari suatu arbitrasi. Yang pertama, dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak hukum sesuai dengan pasal 130 dan 433 KUH Perdata. Dibuat oleh mereka yang demi hukum berwenang untuk melakukan perjanjian. Ini adalah syarat-syarat subjektif. Sedangkan syarat-syarat objektif dari suatu perjanjian arbitrasi adalah sengketa perdata di bidang perdagangan. Yang kedua adalah sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Selanjutnya kita lihat tentang isi perjanjian atau klausula arbitrasi. Yang pertama ada komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrasi. Yang kedua ada ruang lingkup arbitrasi. Yang ketiga bentuk arbitrasi ad hoc atau institusional. Yang keempat ada aturan prosedur yang berlaku. Yang kelima tempat dan bahasa yang digunakan. Yang keenam pilihan hukum substantif material yang berlaku. Yang ke-7 adalah stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Nah, selanjutnya ada juga tentang bentuk klausul perjanjian arbitrasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Di dalam bentuk klausul arbitrasi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ini disebutkan tentang Pactum de compromitendo, klausul yang dibuat sebelum sengketa muncul. Nah, akta kompromis itu perjanjian arbitrasi yang dibuat setelah muncul sengketa. Nah, bagaimana pembahasan ini? Saya di dalam buku yang saya tulis tentang arbitrasi ini saya ungkap dengan panjang lebar. Nanti kalau bukunya sudah beredar di pasaran atau sudah naik cetak dari penerbit, mungkin sobat-sobat atau saudara-saudari sekalian bisa membaca atau membeli buku tersebut. Nah, selanjutnya tentang putusan arbitrasi. Nah, sebenarnya mengenai putusan ini nanti akan ada suatu pembahasan khusus di dalam materi perkuliahan yang akan saya sampaikan juga nantinya. Tetapi sebagai suatu pengantar tidak ada salahnya juga dijelaskan atau saya sampaikan secara singkat tentang apa itu putusan arbitrasi. Nah, putusan arbitrasi mengenai sifat putusan, pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrasi telah banyak dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan silakan buka dan baca lagi materi kuliah yang berkaitan dengan putusan arbitrasi. Nah, demikian materi perkuliahan di dalam hukum arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa khusus tentang pembahasan arbitrasi dalam sistem hukum Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya khususnya bagi saudara-saudari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, dan bagi sahabat-sahabat YouTube sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada suatu ilmu yang bermanfaat atau juga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian tentang sistem hukum yang ada di Indonesia, sehingga memperkaya suatu khasanah berpikir atau suatu khasanah keilmuan teman-teman atau sahabat-sahabat YouTube sekalian. Terakhir kata, apa yang saya sampaikan ini bukanlah suatu kebenaran mutlak dari suatu ilmu pengetahuan hukum atau ilmu hukum, tetapi silakan sobat-sobat atau saudara-saudara sekalian mencari sebagai banyak-banyaknya perbandingan tentang apa yang saya bahas tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa ini. Karena sangat banyak video-video pembelajaran tentang YouTube atau tentang arbitrasi di YouTube maksudnya, atau juga tentang buku-buku yang membahas tentang arbitrasi. Silahkan nanti saudara-saudara baca, saudara beli, dan pelajari apa yang diungkap atau apa yang disampaikan di dalam buku-buku literatur tersebut. Nah, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, segala kekurangan saya mohon maaf atas kekhilafan dalam penyampaian video pembelajaran ini.
Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari video pembelajaran ini. Dan terakhir, jika menurut saudara-saudari sekalian atau menurut sobat-sobat YouTube sekalian video ini cukup ada manfaatnya bagi orang lain, maka silakan dibagikan sebanyak-banyaknya di dalam akun media sosial sobat-sobat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.